Perjalanan itu sendiri dalam bahasa Arab disebut rihlah dan safar. Perjalanan itu merupakan aktivitas seseorang untuk keluar dari rumah menggunakan kaki atau alat transportasi dengan tujuan tertentu. Safar yang berarti perjalanan dan orang yang melakukan perjalanan disebut musafir. Nah, istilah musafir bagi telinga orang Indonesia tidaklah asing, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan baik darat, laut maupun udara. Dan orang musafir mempunyai tujuan-tujuan tertentu, mulai dari perjalanan mencari nafkah, berdakwah, ataupun perjalanan menuntut ilmu. Ada juga nih orang yang mengartikan safar itu sebagai hijrah, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, teman-teman, safar itu terbagi menjadi 5, yaitu 1. Safar haram. Safar haram adalah safar untuk melakukan dosa dan maksiat. Safar ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Contoh dari safar ini yaitu bepergian untuk berzina, minum minuman keras, mencuri. Yang kedua, safar wajib. Safar wajib ini adalah safar untuk memenuhi syariat bagi umat Islam. Safar ini seperti haji dan jihad di jalan Allah. Dan yang ketiga, safar sunnah adalah safar yang dianjurkan sehingga pelakunya mendapatkan pahala. Contoh dari safar ini adalah umroh. Yang keempat, safar mubah. Nah, safar mubah ini adalah safar yang dibolehkan dan cenderung dianjurkan, namun tidak janji pahala terhadapnya. Contoh safar ini adalah berdagang. Dan yang terakhir yaitu safar makruh. Nah, safar makruh adalah safar yang tidak dianjurkan bila ditinggalkan mendapatkan pahala, namun jika dilakukan tidak mendapat dosa. Contoh dari safar ini adalah bepergian sendirian di malam hari. Kemudian kita akan membahas tentang adab bepergian, yaitu 1. Dalam persiapan. Ketika hendak bepergian, sebelumnya harus memantapkan niat, kemudian sholat 2 rakaat dengan niat sholat safar. Dan yang kedua, perjalanan. Dalam perjalanan, terutama yang melakukan perjalanan dengan kaki, biasanya menemui hal yang mengganggu pikiran dan dapat mengubah niat untuk bepergian. Dan yang ketiga, sampai di tempat tujuan. Ketika sampai di tempat tujuan, hendaklah bersyukur dengan mengucapkan hamdalah dan membaca doa. Kemudian kita akan membahas tentang manfaat. Nah, perjalanan ini mempunyai manfaatnya tersendiri, yaitu 1. Menghilangkan kesusahan dan kesumpekan. Seseorang bisa saja datang ke suatu daerah dengan beban yang dibawa dari asal daerahnya. Segala resah mungkin bisa hilang dengan melihat keadaan atau datang ke tempat lain yang lebih indah, lebih dinamis, atau adanya kelebihan-kelebihan yang tidak bisa didapat di tempat asal. Nah, yang kedua, mendapatkan penghidupan. Kadangkala berbagai faktor kampung halaman tidak menyediakan lebih banyak peluang untuk mencari nafkah, penghidupan untuk keluarga, atau tempat pendidikan yang lebih layak. Maka merantau pun menjadi pilihan. Sebagaimana kita lihat saat ini banyak warga masyarakat pergi ke kota yang konon menjanjikan lapangan kerja lebih luas. Meski tak harus ke kota, namun ketika seseorang merantau, mungkin ia akan berusaha untuk menjalani keadaan secara mandiri, sehingga lebih memacu dirinya untuk menggali potensi dan kemampuan diri untuk mempertahankan hidupnya. Dan yang ketiga, mendapatkan ilmu dan amal. Setiap daerah punya kelebihan atau keistimewaan ilmu dan hikmah yang tak bisa didapat di kampung halaman sendiri. Maka safar adalah satu sarana mencari ilmu, mendapatkan sebanyak mungkin keteladanan agar batin bisa menjadi semakin terisi dengan kebijaksanaan, baik dalam wawasan maupun bersikap. Dan yang keempat, mendapatkan pelajaran tata krama. Setiap daerah juga punya kulturnya masing-masing. Hal ini akan menyadarkan seseorang yang merantau bahwa hidup bersama dalam keragaman memerlukan proses belajar hidup yang terus-menerus. Belajar toleransi, menghargai orang lain, saling membantu adalah tata krama yang bisa didapat jika seseorang sudah merantau dan mengenali realitas daerah perantauannya.
Dan yang terakhir, bertambahnya teman atau kerabat di tempat baru. Menjalin relasi-relasi baru yang baik akan sangat menguntungkan, baik dalam perjalanan karir maupun proses mencari ilmu. Dari relasi dan pertemanan bisa didapat kebaikan-kebaikan yang tak terduga. Ketika pulang, hal itu bisa dimanfaatkan untuk kembali turut membangun kampung halaman serta memberdayakan masyarakat bersama.